Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat iman dan Islam serta maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Hari Jumat ini adalah hari Jumat pertama di tahun 2024. Kita mengawali tahun dengan baik, insya Allah menjalani dengan baik dan berakhir dengan baik. Sama dengan kehidupan kita ini, yang kita lakukan adalah kebaikan, maka pelaksanaan kehidupan adalah baik. Dan kebaikan yang kita laksanakan saat hidup itulah yang mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Maka kita sering serukan pada saat jadi khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati Islam. Semua tidak ada yang ingin mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, tidak ada. Tapi bagaimana cara matinya bisa mati Islam? At-Tabari mengatakan, Ibnu Katsir juga menjelaskan, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'isa fihi. Orang yang hidup dengan cara orang itulah itu yang akan mengantarkan kematian. Seringkali orang yang kerjaannya di jalanan itu yang menyebabkan kematian atau matinya di jalanan. Orang yang sering ibadah, sering sujud, maka seringkali kita menyaksikan wafatnya saat sujud. Begitu juga orang yang jadi sopir, seringkali penyakit itu muncul yang mengantarkan kematian karena pekerjaan sebagai sopir. Pemikir pun juga begitu. Penyakit stroke dan seterusnya tidak jauh-jauh dari profesi itu. Man asya ala syai'in mata alaihi. Itulah yang menyebabkan kematian adalah cara hidupnya. Wa man mata alaihi bu'isa fi. Cara mati itulah nanti yang cara Allah untuk membahasnya, membangkitkan kita dari alam kubur kita menuju hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Mengapa mengawali khotib dengan cara bicara kematian? Untuk mencerdaskan kita. Karena Rasulullah menyebutnya man aqyasan nasi Rasul. Siapa yang paling cerdas? Aksaruhum dzikran lil maut. Orang yang banyak mengingat pada kematian. Karena sering kita lupa kematian itu menjadi lupa daratan, lupa lautan, lupa terhadap kehidupan. Karena lupa bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematian. Maka kita bicara soal kematian agar kita cerdas. Orang yang banyak ingat mati, aksarum isti'adah, dan banyak menyiapkan pada kematian. Nah, kita apa yang bisa kita siapkan? Ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa yang kita persembahkan ke hadapan Allah dan apa legasi kita bagi generasi selanjutnya di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah umur 40 50 tahun kira-kira apa yang bisa kita bawa kepada Allah dan apa yang kita tinggalkan di dunia ini, bahwa kita pernah hidup, bahkan amal jariah yang bisa kita petik saat kita sudah wafat kelak. Jamaah rahimakumullah. Ketika bicara awal tahun kita bicara soal waktu. Allah memberikan waktu tak lebih dari sehari semalam. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya dalam Al-Qur'an. Sumpah yang pertama yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watri wal idza yasala fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam tukhlaq mithluha fil bilad. Sumpah pertama itu dengan waktu fajar, waktu subuh. Itulah awal kehidupan kita. Kalau kita tidur, pertama kali hidup adalah ketika kita bangun. Dan ternyata filosofi ini adalah filosofi dalam manajemen kita kalau kita bekerja.
Kita bukan the best one, tapi yang paling penting adalah the first one. Siapa yang bangun lebih dulu? Para ulama, nabi itu wajib sholat malam. Artinya bangunnya sebelum fajar. Makanya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang rutin itu sholat malam. Dan bisa kelihatan wajah orang yang sholat malam itu wajahnya cerah. Biasanya pikirannya juga terbuka. Tapi orang yang terlambat bangunnya, mukanya itu bengep-bengep. Dan seringkali baperan. Dan hari terasa sempit. Maka Allah bersumpah wal fajri walayalin ash. Tapi Allah nggak menyebutkan hikmahnya. Silahkan ilmu manajemen menerjemahkan. Silahkan kehidupan kita menerjemahkan. Kalau ada produk, siapa yang produk pertama kali meluncurkan? Air minum. Itu siapa dulu yang pertama kali meluncurkan? Mungkin orang dulu dianggap nggak waras mau menjual air putih minum saja. Karena semuanya adalah kemasan. Tapi siapa yang memulai? Nggak kepikiran siapa yang the best. Tapi the first one saat itu. Maka Allah bersumpah wal fajri walayalin ash. Itu awal kehidupan kita. Maka orang Islam disunnahkan untuk sholat malam. Wa minal ladzi fatahajjat bi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmud. Untuk maqamam mahmud itu fatahajjat, sholat tahajud. Ini kita mengawali dengan doa dan kita bisa merencanakan dalam hidup ini. Jamaah sekalian, kalau membiasakan kita sholat malam, terasa nikmat menjelang subuh. Saat subuh kita bergerak, lebih nyaman lagi, sehat kita. Apalagi kita terus bisa berangkat ke masjid, berolahraga secara batin, berolahraga secara fisik, rohani kita akan sehat. Maka sumpah Allah yang kedua setelah wal fajri wal layalin asyadda wal duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhir laka minal ula. Terakhir amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah bicara sholat duha dan ada sholatnya duha. Seringkali kita ini bekerja tanpa sholat duha. Ada kalanya banyak sholat duha tapi tidak bekerja. Seringkali kita punya etos kerja yang baik dan hanya percaya kepada kerja. Kurang percaya bagaimana petunjuk Allah dan bagaimana ridho Allah. Tapi ada sebaliknya, orang kita ini hanya cukup berdoa, bersolat tapi tidak bekerja. Biasanya orang yang tidak bekerja hanya berdoa, seringkali hanya mengandalkan pemberian orang. Itu tidak baik. Karena kita masih makomnya makom kasab. Makomnya tingkatan kita, level kita bekerja. Bukan makom tajrid yang harta sudah datang sendiri sebagaimana Siti Maryam yang ada di mihrab itu. Nah, ada sebaliknya, orang yang hanya bekerja tanpa doa itu seringkali menjadi hanya mengejar fata morgana, tak dapat kebahagiaan. Kenapa? Menyandarkan pada kemampuan, lupa bahwa yang membuat kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya Allah tidak bersumpah wal duhur, tidak. Tapi waktunya kita semangat bekerja. Mungkin dalam hidup kita wadduha itu pada usia kita remaja, sudah membekali diri, sudah kita coba untuk bekerja. Mungkin ketika waktu zuhur, waktu kita adalah pada saat kita puncak-puncaknya karir kita 35-40 tahun atau 30 sampai 35 tahun. Sekarang karir kita bisa lebih cepat. Dan umur kita juga lebih cepat. Tren akhir tahun kemarin selain kita bicara banyak berita, tapi juga berita kematian banyak sekali di akhir tahun itu. Dan orang yang mati itu seringkali di bawah 60, masih 50. Makanya umur kita ini kata Rasulullah SAW, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik. Sedikit yang melewati 70 tahun. Jadi kalau kita bekerja dari umur 30 ke meninggal itu hanya sekitar 33 tahun. Enggak lama. Kalau nggak kita pikirkan, nggak kita siapkan, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu udah pensiun. Mungkin sebagian kita masih merasa remaja ketika kumpul sama-sama dulu di SMA, nggak tahu kalau kita ini sudah umur, sudah di atas 50 tahun, mungkin sudah menjelang 60 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit sekali orang yang umurnya melewati 60 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala sumpah yang ketiga ada wal asri innal insana fi khusr. Waktu asar. Kalau orang bekerja demi masa, demi waktu asar, sama-sama ada tafsirnya dalam Al-Quran. Kalau kita bakni dengan waktu asar, artinya sebentar lagi maghrib. Artinya bekerja kita udah mau selesai, udah mau pulang kerja. Mungkin di antara kita sering seharian mungkin di kantor hanya main media sosial, mungkin di kantor hanya bercanda. Tahu-tahu sudah waktu jadwal pulang.
Dari pagi sampai Jumatan mungkin belum bekerja apa-apa, baru bondar-mandir sana sini, belum bekerja apa-apa, atau bekerja tapi tidak serius, atau mungkin bekerja tapi belum bisa mendapatkan lebih banyak, tahu-tahu nanti sudah harus pulang kerja. Rata-rata kita wal asri innal insana fi khusr. Rata-rata di antara itu nyesal. Ya Allah, saya sudah umur sekian, nggak mungkin saya belajar lagi. Masa udah umur 60 tahun masih mau ngejar beasiswa? Masa masih mau belajar ke luar negeri? Harusnya sudah menikmati dari. Tapi dia nyesal, dulu saya ada kesempatan ke luar negeri untuk belajar. Nyesal dulu ada pelatihan saya tidak ikut. Wal asri innal insana. Pada usia senja orang rata-rata menyesal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat. Ada legacy, ada amal soleh, ada karya yang kita tinggalkan dalam hidup itu. Illal ladzina amanu, enggak cukup beriman. Wa amilu soleh, tidak cukup hanya amal soleh tanpa iman, karena amal soleh mungkin kita mengukir sesuatu yang baik dalam hidup ini dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, tapi tidak ada imannya, nggak bisa dipetik di akhirat. Yang menjadi kita berkumpul dengan para nabi, para aulia itu adalah iman dan amal soleh. Amal soleh saja tidak bisa tanpa iman, iman saja tanpa amal soleh juga tidak bisa. Jangan menggantungkan hanya kepada iman tanpa amal soleh, jangan hanya kepada amal soleh tanpa iman. Dua-duanya harus jadi kesatuan. Illal ladzina wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang beriman dan amal soleh itu cara sustainnya itu harus saling menasehati. Mungkin kita sudah tahu tapi lupa. Mungkin kita sudah pernah tahu tapi kita alfa. Mungkin kita sudah pernah mempelajarinya tapi belum pernah mempraktekkan, sehingga dia mendengar kita mau praktek. Maka wa tawassaw bil haqqi itu bukan karena kita tidak tahu, tetapi memang kita mahlul khata' wan nisyan. Manusia itu biasa lupa dan lalai. Oleh karena itu terakhir sumpah Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza yaghsha wan nahari idza ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fa sanusul yusra wa amma man bakhal wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanu yasrul yusra. Mati itu sama dengan orang tidur. Orang tidur itu seringkali mimpinya seperti siangnya yang dilaksanakan. Di alam barzakh itu kita akan merasakan sedikit-sedikit apa yang ada di dunia ini. Maka tidur kita nyenyak pada saat pekerjaan seharian itu bisa diselesaikan dengan baik, pekerjaan kita baik. Dan ketika itu tidak baik, mungkin tidurnya tidak pernah kita nyenyak dan gelisah. Kenapa? Karena seharian banyak hal yang dipikirkan yang tidak tuntas, kelelahan dan seterusnya. Maka Allah menggambarkan 4 waktu ini untuk kita laksanakan seefektif mungkin. Semua kita punya waktu yang sama, tapi cara memanfaatkan yang berbeda. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 50 tahun. Dari 154 tahun, dari 150 Hijriah wafat 204 Hijriah. Tapi sekarang tidak pernah ada orang bicara fikih dan usul fikih tanpa imam menyebut nama Imam Syafi'i. Artinya apa? Bukan seberapa hidup yang kita perlukan, tapi seberapa besar jasa kita untuk kita tinggalkan. Apa yang bisa jadi amal soleh kita. Itulah barangkali perputaran waktu yang kita lakukan. Ini kan Masehi Pak, bukan Hijriah. Waktu itu sama milik Allah. Hanya Masehi berdasarkan hitungnya dari lahirnya Nabi Isa, kemudian Hijriah dihitung dari hijrah Rasulullah SAW. Masehi dihitung dari berputarnya matahari, sementara Hijriah dihitung dari berputarnya bulan. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah sesuatu yang penting kita lakukan. Orang menyebutnya time is money. Waktu adalah uang. Bagi kita al-waktu kasaif ilam taqta. Waktu bagaikan pedang, kalau tidak kita yang memotong, yang menggunakan, maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat memberikan pengingat bagi kita semua dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tentu diniatkan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inna hasanal kalami kalamallahul malikil alam wallahu taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sami'ul alim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وجنى بملائكة المسبحين بقدسه فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيبوا إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما باطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والعظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة